Pada video kali ini kita akan membahas tentang soal limit fungsi trigonometri yang cara menyelesaikannya kita bisa menggunakan proses penyederhanaan fungsi trigonometri. Di sini kita punya contoh soalnya itu adalah limit x mendekati 0, 1 dikurangi cos x per 2x sin x. Nah, di sini kita akan menyelesaikan soal tersebut dengan menggunakan cara penyederhanaan fungsi trigonometri. Nah, dari soal tersebut ya kita bisa lihat bahwa cos x di sini itu bisa kita sederhanakan menjadi cos kuadrat 1 per 2x dikurangi sin kuadrat 1 per 2x. Nah, kalian harus mengingat kembali rumus yang cos 2x sama dengan cos kuadrat x dikurangi sin kuadrat x. Nah, di sini ini kan 2x ya. Karena di soal itu adalah cos x, otomatis kita harus membagi 2 cos kuadratnya, cos kuadrat x-nya. Jadi, didapatlah ketika cos x itu adalah cos kuadrat 1 per 2x dikurangi sin kuadrat 1 per 2x. Karena di sininya cos x ya, bukan cos 2x. Nah, kalau cos 2x itu nanti kita rubahnya menjadi cos kuadrat x dikurangi sin kuadrat x. Nah, lalu didapatlah hasil 1 dikurangi cos kuadrat 1 per 2x dikurangi sin kuadrat 1 per 2x dibagi 2x sin x. Lalu, setelah kita menyederhanakannya, kita akan menghasilkan 1 dikurangi cos kuadrat 1 per 2x ditambah sin kuadrat 1 per 2x. Ini kenapa bisa menjadi min, ini kenapa bisa menjadi plus? Kita gunakan proses perkalian di sini. Negatif dikali positif, negatif ini dikali cos kuadrat 1 per 2x itu kan akan menghasilkan negatif cos kuadrat 1 per 2x. Nah, sedangkan di sini negatif dikali negatif sin kuadrat 1 per 2x itu akan menghasilkan positif sin kuadrat 1 per 2x. Kenapa bisa positif? Karena di sini kita negatif bertemu negatif. Ketika dikalikan, ia akan menghasilkan hasil positif. Untuk 2x sin x-nya itu masih tetap. Nah, di sini kita ingat kembali bahwa sin kuadrat 1 per 2x itu sama dengan 1 dikurangi cos kuadrat 1 per 2x. Maka di sini kita akan menghasilkan sin kuadrat limit x mendekati 0 untuk sin kuadrat 1 per 2x ditambah sin kuadrat 1 per 2x. Ini sin kuadrat 1 per 2x itu sama dengan 1 dikurangi cos kuadrat 1 per 2x. Gitu ya. Untuk 2x sin x-nya masih tetap sama. Kemudian akan menghasilkan limit x mendekati 0. Ini 2 sin kuadrat 1 per 2x ditambah sin kuadrat 1 per 2x. Ini kan koefisiennya 1, ini 1 ya. Jadi ketika dijumlah akan menghasilkan 2. 2 itu didapat dari sin kuadrat 1 per 2x ditambah sin kuadrat 1 per 2x. Ia memiliki koefisien 1, ini 1. Jadi didapat 2. Sin kuadrat 1 per 2x dibagi 2x sin x. Nah, di sini kita akan menghasilkan kembali 2 angka 2 koefisien di sini kita kedepankan ya, dikeluarkan. Kemudian menghasilkan 2 dikali limit x mendekati 0 sin 1 per 2x dikali sin 1 per 2x. Ini tuh hasil penjabaran dari sin kuadrat 1 per 2x. Karena di sini sinnya kuadrat. Jadi sin 1 per 2x dikali sin 1 per 2x dibagi 2x sin x. Nah, di sini untuk menyelesaikan soal yang ini, kita ingat kembali di limit fungsi aljabar juga telah dipelajari, jadi kita bisa uraikan. Yang pertama itu adalah sin 1 per 2x dengan 2x, kemudian sin 1 per 2x dengan sin x. Kita pecahkan.
Nah, koefisien angka 2 ini kita gabung ke sin 1/2x dibagi 2x ya. Nah, didapatlah hasil limit x mendekati 0, 2 sin 1/2x per 2x dikali limit x mendekati 0 sin 1/2x dibagi sin x. Di sini 2 sin dikali 2 sin 1/2x per 2x itu menghasilkan 2 dikali 1/2. 1/2 itu dari mana? Dari koefisien ini. Dari koefisien x-nya yaitu 1/2. Untuk 2-nya itu adalah koefisien yang ada di depannya yang ini. Jadi didapat 2 dikali 1/2. 2 dari sini adalah koefisien dari sini, dari 2x ya. Jadi ini x sama x itu habis, jadi didapat 2, 1/2 dibagi 2. Untuk yang sebelah kanannya, untuk yang satunya, yaitu sin 1/2x dengan sin x. Ini sin dengan sin habis ya, x dengan x juga habis. Ini untuk 1/2-nya itu merupakan koefisien dari x-nya ini, terus untuk 1 ini koefisien dari x-nya juga. Kemudian dari hasil ini didapatlah 2 dikali 1/2 per 2 dikali 1/2 dibagi 1 sama dengan 1/4. Maka didapatlah hasil untuk limit dari x mendekati 0, 1 dikurangi cos x per 2x sin x itu adalah 1/4. Soal tersebut diselesaikan dengan menggunakan penyederhanaan fungsi trigonometrinya.